bab yang kedua tentang kedudukan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian. Nah, masuk yang ke bagian A tentang kedudukan teori dalam sebuah penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian itu kita selalu menggunakan teori dari beberapa pikiran-pikiran dari para filsuf yang terdahulu yang punya pemikiran mengenai metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya ambil itu atau yang saya pahami itu dari Sugiono, yang teori yang menurut dia itu teorinya adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai fenomena yang secara sistematis. Jadi menurut dia metode atau teori ini digunakan untuk menggeneralisasi semua atau berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, diatur atau didesain secara sistematis. Oke, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam untuk metode penelitian itu ada beberapa konsep yang harus digunakan untuk melakukan metode penelitian sosial. Nah, tadi itu menurut Sugiono, kalau menurut pandangannya Karl Marx bahwa teori itu adalah seperangkat proposisi yang yang berkaitan dengan representasi atau simbolik yang terjadi di suatu masyarakat. Nah, itu menurut pandangannya Karl Marx. Karl Marx itu adalah salah satu filsuf. Nah, itu adapun beberapa kedudukan teori di beberapa kedudukan teori yang melakukan pendekatan logika. Nah, dengan mempertimbangkan gejala-gejala atau permasalahan yang terjadi. Jadi untuk melakukan metode penelitian sosial itu kita harus menyiapkan data-data yang valid dan sudah dikonsepkan dalam sebuah atau langkah-langkah untuk mau melakukan penelitian tersebut. Nah, adapun di dalam metode penelitian sosial ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori substansif. Teori substansif ini teori apa? Nah, teori yang dikembangkan untuk secara substansi atau secara empiris. Nah, yang kedua itu teori formal. Nah, teori formal ini untuk keperluan formal saja. Secara konseptual itu sudah dipetakan secara bidang-bidangnya. Nah, itu secara formal. Nah, itu mungkin dua teori, konsep teori yang mungkin dia dipakai dalam metode penelitian sosial. Adapun ada dua unsur yang ada di dalam teori tersebut. Nah, unsur yang pertama itu termasuk dalam kategori konseptual, dan yang kedua itu hipotesis atau hubungan generalisasi antara kategori dan kawasan serta integrasi yang ada di dalam tersebut. Nah, kategori ini adalah sebuah unsur yang konseptual dalam suatu teori. Kalau kedudukan ini adalah teori dalam penelitian kualitatif, hanya sebagai
sebagai bekal perbandingan antara paradigma penelitian. Dia hanya sebagai acuan untuk melakukan penelitian tersebut. Nah itu. Ya, yang berikut masuk ke langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini untuk menggambarkan sebuah teori. Itu yang pertama, menetapkan jenis variabel yang atau jumlah variabelnya. Nah itu. Untuk menetapkan jenis ini agar si peneliti bisa membedakan jenisnya dan lain-lain. Nah, yang berikut itu membaca seluruh isi topik rujukan yang sesuai dengan variabel tersebut. Nah, yang kemudian yang berikut itu menganalisa isi literatur yang dibaca agar ketika penelitian nanti ya sudah ada gambaran untuk melakukan penelitian. Yang berikut itu menyusun seluruh teori. Nah, menyusun seluruh teori ini sangat penting untuk si peneliti untuk secara sistematis agar si peneliti sudah benar-benar terkonsep dengan pemikirannya dia, agar saatnya di lapangan biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, yang berikut kita masuk ke B itu kerangka berpikir dalam penelitian. Nah, kerangka berpikir ini harus menjelaskan secara teoritis atau antar variabel yang akan diteliti. Nah, dalam melakukan penelitian atau hubungan antar variabel yang independen bahkan bersifat dependen, ini kalau misalnya jika terdapat variabel yang moderator atau intervening itu harus dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian agar ketika sudah melakukan penelitian itu tidak ada lagi permasalahan. Yang berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini perlu dikemukakan apabila berkenaan dalam sebuah penelitian. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, kita harus memahami dulu apa itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah sebuah pikiran yang secara logis dan ilmiah, kalau menurut saya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini juga perlu kita melakukan langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama itu mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Kita harus mendeskripsikan beberapa teori yang mungkin si penelitian akan ambil dan hasil penelitian apa yang baik atau yang benar untuk dipublikasikan. Nah, yang kedua itu menganalisa secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian kita harus menganalisa secara kritis agar hasil penelitiannya itu tidak salah menurut fakta di lapangan. Yang berikut itu melakukan pemahaman sintesis dan penerapan kesimpulan. Nah, memberikan pemahaman ini juga perlu dan melakukan yang terakhir mungkin melakukan kesimpulan ini sangat perlu dalam sebuah penelitian agar masyarakat awam pun bisa memahami tentang kesimpulan yang diberikan oleh peneliti. Yang berikut itu menyusun kerangka berpikir. Nah, menyusun kerangka berpikir ini juga sangat penting agar dalam sebuah penelitian itu secara terstruktur. Nah, yang kemudian itu menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis juga sangat baik untuk si penulis. Nah,
masuk ke yang C ya. C itu contoh-contoh kerangka berpikir. Perlu kita mengetahui juga contoh-contoh kerangka berpikirnya tentang contoh tentang berpikir politik, ekonomi dan lain-lain. Nah itu juga harus berpikir secara kita harus memikirkan secara itu. Atau untuk berpikir, contohnya kita memikirkan situasi politik. Kalau kita berpikir mengenai situasi politik itu harus menggunakan logika yang atau menurut si peneliti mau mengambil kerangka berpikirnya dari mana. Mungkin ada yang bisa mengambil dari kerangka berpikir dari Islam atau Hindu juga bisa, atau kerangka berpikir dari konsep negara juga itu bisa. Nah itu jadi pada sisi lain itu keberadaan sistem politik itu saling berkaitan pula dengan ruang dan waktu. Jadi politik bukan hanya berbicara soal negara atau pemerintah dan lain-lain, tapi politik itu juga ada di tengah-tengahnya masyarakat. Itu. Oke, yang berikut masuk ke contoh yang berikut, contoh kerangka berpikir dalam ilmu administrasi negara. Nah, kerangka berpikir ini berawal dari pemaknaan istilah administrasi. Nah, administrasi ini dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian negara. Jadi administrasi negara ini sebagai ilmu yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu administrasi yang lain. Jadi dalam suatu negara itu harus mempunyai administrasi sendiri secara secara tersendiri bagi sebuah negara itu. Nah, administrasi ini merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan perkantoran, juru tulis atau tata usaha yang lain. Nah, itu contoh-contoh dari administrasi negara. Nah, untuk administrasi negara ini sudah kawan-kawan bisa lihat di negara kita ini. Nah, yang berikut kita masuk ke prinsip-prinsip administrasi negara. Yang pertama itu prinsip secara efisiensi. Nah, pelaksanaan administrasi ini itu harus memanfaatkan sumber tenaga dan dana dan fasilitas lainnya. Nah, jadi untuk melakukan contohnya di kantor harus memerlukan tenaga dan mesin dan lain-lain untuk mencetak atau melakukan administrasi dalam sebuah kantor, juru tulis atau negara. Nah, itu kita memerlukan alat-alat itu semua. Nah, yang berikut itu yang kedua itu prinsip perencanaan. Nah, prinsip perencanaan ini dilakukan agar berpikir pada visi dan misi. Visi dan misi apa sih yang ditujukan atau punya tujuan terhadap kantor tersebut atau sebuah negara tersebut. Nah, dari situlah perencanaan untuk melakukan administrasi itu muncul untuk bagaimana memenuhi administrasi negara, kantor dan lain-lain. Yang ketiga itu prinsip pengutamaan tugas pengelola. Nah, pengutamaan tugas pengelola administrasi ini bukan berkaitan dengan administrasi internal. Karena administrasi internal itu sangat kepentingan dalam memiliki hubungan yang fungsional. Gitu. Itu yang berikut masuk ke yang keempat.
keempat ini tentang prinsip kepemimpinan yang efektif. Jadi bagaimana seorang pemimpin, bagaimana dia mengawasi, mengontrol kantor atau memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah negara, sebuah desa, kabupaten dan lain-lain. Jadi bagaimana dia menata atau menata, membantu seluruh bawahnya untuk menata lebih lebih baik lagi tentang administrasi tersebut. Yang berikut prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama ini didasarkan pada pengorganisasian atau sebuah kerjasama yang kolektif agar setiap permasalahan atau kerja-kerja organisasi atau kerja kantoran bisa berjalan dengan baik dan dikerjakan secara bersama-sama. Oke, jadi pada hakikatnya itu prinsip administrasi negara adalah subsistem dari pendidikan nasional. Nah, itu juga sebagai landasan ideal dari Pancasila dan mungkin Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun landasan secara operasional kegiatan administrasi negara yang pertama itu prinsip fleksibilitas. Nah, itu adalah tolak ukur. Jadi fleksibilitas adalah tolak ukur. Nah, yang kedua itu prinsip efisien dan efektivitas. Ini adalah hanya menyangkut penggunaan waktu dan yang lain. Berikut itu ketiga itu mengenai prinsip orientasi pada tujuan. Mungkin soal tujuan administrasi negara itu tujuannya kemana. Nah, yang berikut yang keempat itu prinsip kontinuitas. Kontinuitas ini artinya berkesinambungan. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus memperhatikan tingkat kemampuan penyaluran ketersediaan barang dan lain-lain. Nah, itu negara harus melihat itu semua dalam konsep administrasi negara. Nah, jadi baik di negara, kantor, kabupaten, desa, organisasi dan lain-lain harus mempunyai administrasi tersendiri yang sudah diatur dari negara tersebut. Nah, itu mungkin sedikit materi dari bab 2. Mungkin itu saja. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.